Kira-kira ada nggak ya bahasa yang lebih sulit dipelajari daripada bahasa yang lain? Untuk menjawab pertanyaan ini, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membedakan antara bayi yang sedang belajar bahasa pertama dengan anak-anak atau orang dewasa yang sedang belajar bahasa kedua. Bagi bayi yang sedang belajar bahasa pertama, tidak ada bahasa yang lebih sulit dibandingkan bahasa lainnya. Tidak ada bukti bahwa beberapa bahasa lebih sulit dari yang lain untuk dipelajari oleh bayi yang sedang belajar bahasa pertama. Semua bayi belajar bahasa pertama mereka dengan cepat dan alamiah. Dalam sebuah penelitian dari Professor of Developmental Linguistics, The University of Edinburgh, Antonella Soares, mengungkapkan bahwa otak bayi dilahirkan siap untuk mempelajari berbagai bahasa manusia, dan tidak ada bahasa yang membuat mereka lebih pintar daripada bahasa yang lain. Bahkan, bayi dapat dengan mudah menguasai 2 atau lebih dari bahasa secara bersamaan jika mereka terpapar secara teratur. Namun, ketika kita sudah dapat berbicara dengan bahasa pertama dan sedang belajar untuk bahasa yang kedua yang sangat berbeda, perbedaan dengan bahasa pertama dapat mempengaruhi kesulitan atau kemudahan dalam mempelajari bahasa yang lain. Misalnya nih, kalau bahasa pertama kamu adalah bahasa Inggris, maka kamu akan jauh lebih mudah memahami kata-kata dalam bahasa Spanyol dibandingkan bahasa yang mempunyai struktur yang berbeda. Contohnya seperti bahasa Mandarin atau Turki. Selain itu, semakin banyak bahasa yang kita ketahui, semakin mudah bagi kita untuk mempelajari bahasa yang lain. Bayi yang belajar 2 bahasa pada saat yang sama seringkali lebih mudah belajar bahasa ketiga atau keempat ketika mereka dewasa, karena otak mereka sudah terbiasa dengan perbedaan bahasa. Para ilmuwan dulu berpikir bahwa ada batas usia di sekitar 12 atau 13 tahun di mana sulit untuk mempelajari bahasa baru sepenuhnya. Namun, sekarang kita tahu banyak anak muda yang bisa belajar bahasa lain selama masa remaja. Otak remaja atau dewasa sebenarnya masih fleksibel untuk belajar bahasa. Tetapi, kesibukan dengan sekolah, pekerjaan, dan pertemanan seringkali dapat mempengaruhi waktu dan intensitas latihan dalam mempelajari bahasa yang baru. Belajar membaca dan menulis adalah proses yang berbeda dari memahami dan berbicara dalam suatu bahasa. Kemampuan membaca tidak terjadi secara otomatis dan harus dipelajari. Beberapa bahasa lebih mudah dipelajari untuk dibaca daripada bahasa lainnya, tergantung pada kesamaan antara huruf tertulis dan bunyi yang diucapkan. Contohnya, bahasa Italia dan Finlandia yang memiliki kesamaan yang erat antara huruf dan bunyi. Ini membuat anak-anak yang berbicara dengan bahasa tersebut bisa membaca lebih cepat. Namun, bahasa seperti Inggris dan Prancis dengan aturan bunyi yang kompleks harus membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dipelajari. Bahasa Cina dan Jepang dengan sistem tulisan berdasarkan simbol-simbol juga lebih sulit untuk dipelajari dalam hal membaca. Nah, gimana menurutmu? Bahasa apa yang paling sulit untuk dipelajari? Coba tulis di kolom komentar ya.